Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nidaul Hidayah Link, pada kesempatan sekarang ini, saya bersama dengan wasit Liga 1 Indonesia. Wah, beliau adalah wasit terbaik Liga 1 di tahun 2019 dan sekarang juga sedang aktif ya Pak Yudi dalam memimpin laga-laga sepak bola untuk Liga 1 di tahun 2021. Nah, mari kita berbincang bagaimana kiprahnya sebagai wasit nasional dan juga internasional, dan juga ya sebagai wasit yang berprestasi khususnya juga di tahun 2019 dan tentunya ya di tahun 2020 karena berhenti ya. Betul. Mungkin ya karena Covid, kemudian juga ini 2021 ya mungkin ya ini sedang berlangsung ya, Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Bapak Yudi Nur Cahya atau lengkapnya Bapak Yudi Nur Cahya MPD, dan kesehariannya itu beliau adalah dosen di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI Bandung ya Pak Yudi, Betul sekali. dan di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, pada kesempatan ini Pak Yudi, saya ingin mengetahui nih bagaimana sih kiprahnya menjadi wasit gitu ya. Awal mulanya bagaimana nih? Atau ya sudah berapa lama ya, mungkin dapat diceritakan. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, awalnya jadi wasit itu sama mungkin seperti kebanyakan wasit pada umumnya. Semuanya itu berawal dari sepak bola. Mayoritas wasit itu awalnya dulu pemain malah. Termasuk saya sempat bermain sepak bola untuk level kelompok usia sampai level Porda. Saya pernah bermain, sempat juga mengikuti seleksi PON di tahun 2005-2006an lah dulu. Pernah ikut seleksi PON. Nah, setelah itu saya sempat cedera lutut. Setelah cedera lutut, bermain bola kembali, dan saya rasa permainan saya kurang berkembang gitu. Jadi potensi saya tetap berkarir di pemain ini saya rasa kurang menjanjikan. Nah, dari situ sebenarnya awalnya dari orang tua sih sebenarnya yang menyarankan, udah aja katanya kan, kamu jadi wasit aja gitu. Sempat juga dulu pernah ingin bermain ya di divisi 1 dulu, pernah dapat tawaran untuk bermain sepak bola di Kalimantan jadi pemain. Cuman pada saat itu orang tua tidak mengizinkan. Pada saat itu orang tua menyarankan udah kuliah aja gitu kan, selesaikan aja kuliah. Dari situ udah jadi di pemain itu motivasinya sudah berkurang lah gitu. Nah, saya jarang bermain. Nah, orang tua melihat jadinya kok kurang ini ke sepak bola. Nah, orang tua menyarankan udah aja kamu jadi wasit. Kebetulan teman-teman di kampus juga ada beberapa yang jadi wasit. Ya sudah. Nah, dari situ, dari saran orang tua awalnya saya ikut. Ternyata setelah didalami menarik juga gitu. Dari awalnya level dasar itu di C3 kalau untuk wasit itu level kota kabupaten. Tahun berikutnya saya ikut lagi level daerah, level provinsi. Nah, tahun berikutnya lagi di tahun 2009 saya ambil lisensi nasional. Nah, dari situ baru awal karir di sepak bola nasional lah. Waktu itu masih di divisi 2, divisi 1, itu masih divisi liga amatir dulu. Itu awal mulanya, Bu. Wah, ini ya berarti mulainya dari pemain dulu ya, pemain sepak bola. Kemudian kalau dari intinya tadi betul-betul dukungan orang tua ya, saran ibu bapak gitu ya, dan itu betul-betul menjadi wujud nyata prestasi Pak Yudi sekarang ini gitu ya. Nah, bagaimana mungkin Pak suka dukanya nih menjadi wasit ya, kan itu ya harus fisiknya harus cukup ekstra ya dibanding pemain ya. Kalau dilihat ya, tugas wasit itu kan tidak sederhana gitu Pak Yudi. Bagaimana mungkin bisa diceritakan? Kalau sukanya itu ya ketika kita memimpin pertandingan, terus pertandingan itu berjalan dengan lancar ya.
Nah, setelah itu kan tentu saja kita secara profesional akan mendapatkan honor gitu. Nah, tentu saja itu suka ya untuk kita. Selain itu, kita juga bisa istilahnya kita bisa menjelajahi baik Indonesia maupun nanti karena sudah alhamdulillah mendapatkan lisensi internasional, kita juga sempat ke beberapa negara. Itu kan salah satu keuntungan kita. Ya, anggap saja kita berlibur sambil bekerja gitu. Itu sukanya. Nah, ketika dukanya itu ya selain kita harus menjalankan latihan layaknya seorang atlet gitu ya. Ya itu tentu saja proses latihan itu kita lakukan panjang dan membutuhkan waktu yang banyak, biaya juga karena harus dilengkapi dengan vitamin untuk menjaga kesehatan gitu ya. Selain itu juga namanya wasit tentu saja dia memimpin suatu pertandingan yang mungkin kedua tim ini ada yang tidak menerima. Nah, zaman sekarang ini apalagi lebih ekstrim lah gitu. Ketika ada wasit mungkin yang melakukan kesalahan ya, itu benar-benar di media sosial itu benar-benar kalau kasarnya itu diserang habis-habisan gitu. Bukan saja personalnya tapi juga bahkan keluarganya bisa. Itu kan sesuatu yang kurang mengenakan gitu. Bahkan ketika wasit itu memberikan keputusan yang benar pun masih juga diperlakukan seperti itu. Itu salah satu dukanya lah. Tapi kan itu konsekuensi dari suatu pekerjaan pasti ada gitu. Iya, tapi kalau ini ya, kalau melihat perjalanan karir Pak Yudi, alhamdulillah ya tidak pernah gitu ya mengalami tadi contoh eh, pengalaman pahit sebagai wasit ya. Mudah-mudahan terjaga ya Pak ya, Amin, amin, amin. Insya Allah. Karena memang di dunia sekarang ini apalagi ya di persepak bolaan ya mungkin sudah menjadi rahasia umum. Kadang-kadang kan ada main sabun lah Ya, atau betul. ya wasitnya ya apa ya namanya, jadi sudah kong kali kong gitu ya antara wasit dengan kesebelasannya. Nah itu bagaimana Pak di masa sekarang ini, apakah sudah ada antisipasi gitu ya? Ya, tentu saja sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu sudah diperketat gitu ya dengan adanya Satgas Mafia gitu ya. Ya, kalau ke saya pribadi sih kita juga orang beragama gitu ya, kembali lagi kepada diri kita selama kita amanah gitu ya mengemban tugas, kita tetap pada koridor yang ada, insya Allah kedepannya kan tetap baik saja gitu. Iya ya, semoga terjaga ya, semoga semakin pertandingan semakin benar-benar sportif ya Amin, amin. Pak. Nah mungkin kan tidak jarang gitu ya ini kalau Pak Yudi itu menjadi wasit, udah berlisensi internasional nasional, tapi juga dalam bidang akademik ya alhamdulillah ini Pak Yudi juga ini sedang studi S3 ya di UPI ya, di Fakultas Olahraga UPI juga. Nah, bagaimana Pak menyeimbangkan antara akademik dan juga di lapangan sebagai wasit gitu ya. Ini supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman semua nih. Ya alhamdulillah untuk di UPI ini eh, rekan-rekan kerja gitu ya, baik senior gitu ya, mensupport gitu. Jadi ketika mungkin pertandingan yang akan saya pimpin itu berbenturan dengan jadwal pekerjaan, alhamdulillah senior-senior di sini mensupport saya, bisa mau berbagi tugas dengan saya untuk berbagi waktu antara baik pengajaran maupun saya dalam studi S3 itu sedemikian rupa kita bagi ya. Kalau untuk kuliah itu bisa pagi sampai siang bahkan sore. Nah untuk di wasit ini untuk menjalankan latihannya bisa di sela-sela waktu, karena kalau latihan wasit sebenarnya tidak terlalu lama, maksimal itu 2 jam sudah lama banget. Paling saya latihan itu 1 jam. Nah 1 jam itu bisa diambil di sela-sela perkuliahan atau di sore hari setelah selesai semua gitu. Bahkan saya kalau ada waktu jam 11 gitu, ada waktu latihan, saya latihan gitu. Sedemikian rupa lah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Berarti bisa ya, sebenarnya bisa diatur ya waktu-waktu itu ya. Jadi mungkin jadi bagi generasi muda yang masih menggunakan waktunya ya tidak
efektif gitu ya, sebenarnya sangat disayangkan ya, Pak. Nah, ini tadi kan dari tahun 2009 ya, karir 2009 mulai perwasitan itu ya, nasional itu. berarti ya sudah lebih dari 10 tahun atau tepatnya 12 mau berarti 13 tahun. mau 13 tahun ya. Nah, ini sebenarnya kalau karir wasit ini ada akhirnya enggak, Pak Yudi? Ya maksudnya itu di usia ataupun dengan kapasitas seperti apa gitu. Kalau di Indonesia peraturan yang ada sampai saat ini itu batas maksimal usia untuk wasit memimpin pertandingan itu di usia 46. Di 46, setelah itu pensiun jadi wasit. Nah, kelanjutan jenjangnya itu bisa juga menjadi penilai wasit gitu ataupun menjadi instruktur gitu. Oh, jadi ini ya tidak terbatas sebenarnya ya, kalaupun di lapangan ya tugas di Sudah lapangan tidak, sudah tidak atau sudah berakhir, itu terus bisa Nah, ada bisa. karir yang Ada lain karir ya yang di lain tahap gitu. penilai wasit ya, atau instruktur itu. Nah, mungkin sekarang ingin tahu nih pendapat Pak Yudi atau bagaimana sih tentang prestasi sepak bola di Indonesia ini. Kemarin misalnya Piala AFF ya, yang sebelumnya itu begitu dipuji-puji gitu ya. Ternyata hasilnya seperti itu gitu kan. Itu udah lama sekali ya Piala AFF itu tidak tidak kita dapatkan gitu ya. Bahkan belum pernah. Oh, belum pernah ya Belum sebenarnya pernah, ya. Ya, bagaimana tuh Pak Yudi? Ya, saya kira untuk yang terakhir ini saya kira memang timnya bagus tapi levelnya belum untuk level senior karena mayoritas pemainnya itu memang masih U23 gitu ya, U23 ke bawah yang awalnya memang dipersiapkan untuk SEA Games gitu. Jadi untuk di level dia bagus, tetapi untuk di level AFF yang notabene itu level senior, kita masih berada di bawah Thailand maupun Vietnam. Tetapi jika tim ini tetap dipertahankan dengan pelatih yang ada, bukan tidak mungkin di AFF mendatang kita bisa berbicara banyak gitu ya. Kalau sekarang kita bisa final dengan tim ini, mungkin di AFF yang mendatang kita bisa juara gitu. Mudah-mudahan saja gitu ya. Dengan tim yang sekarang, mudah-mudahan tim yang sekarang itu tetap disatukan ataupun ada tambal sulam beberapa tidak masalah. Dengan pelatih yang ada tetap diberi kepercayaan untuk membangun, karena tentu saja tidak sebentar ya untuk membangun tim itu. Tidak bisa dengan instan. Kita tahu Vietnam itu dia sampai 5-6 tahun ke belakang mempersiapkan tim itu gitu. Begitupun Thailand gitu. Oh ya, berarti hanya kebetulan levelnya mungkin ya belum pas belum. gitu ya. Ya, Sebenarnya levelnya sudah belum. menunjukkan Ya, prestasi yang cukup baik gitu ya. Ada progres yang baik sebenarnya ya. Ya mudah-mudahan ya di event AFF selanjutnya itu menjadi itu adalah prestasi untuk Indonesia gitu. Nah, mungkin sekarang ingin tahu kan Pak Yunis juga sebagai dosen ya. Nah, mengampu mata kuliah apa ya Pak? Sepak bola dan tenis lapang juga ya. Ya. Nah, itu kan berarti mahasiswa yang ada sekarang itu ya generasi milenial gitu ya. Betul. Nah, mungkin Pak Yudi bisa menggambarkan gitu ya. Ini masa depan untuk olahraga atau olahraga prestasi gitu, dari melihat dari mahasiswa yang Pak Yudi sendiri itu bagaimana ya gambarannya? Mangga. Ya, baik untuk mahasiswa sekarang kalau saya mau bicara jujur gitu ya, kesadarannya itu sebenarnya kurang kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya. Padahal untuk prestasi olahraga sekarang ini dengan dukungan sport science itu tentu saja akan lebih maju gitu ya. Tetapi mahasiswa yang ada saat ini mungkin terpengaruh oleh pandemi gitu ya Bu ya. Nah, jadi sedikit agak menurun lah gitu ya. Kayak kualitas mahasiswanya gitu ya, dari sisi, kalau saya menilai dari sisi motoriknya gitu ya. Nah, sedikit menurun. Tetapi bukan tidak mungkin ke depannya akan kembali membaik, dan saya kira prestasi olahraga kita dengan generasi sekarang dengan dukungan teknologi yang ada akan semakin berkembang ke depannya. Iya. Semoga ya Pak ya, insya Allah ya, itu Amin. sebagai harapan optimisme kita semua ya sebenarnya. Nah, untuk yang terakhir nih ya, karena kan ya
Insya Allah nih Pak Yudi ini ya menjadi inspirasi bagi generasi muda sekarang. Kan di tahun 2009 itu Pak Yudi usia berapa tuh pada saat itu? 2009 itu di usia 22, 23, 23 Ya, tuh di usia masih 23 tahun kan sudah memulai karir menjadi wasit ya, wasit nasional. Kemudian sekarang berarti eh, 34, 34 35 ya, ya. 34 sudah wasit internasional gitu ya. Dan eh, menjadi wasit terbaik di 2019. Juga sebagai dosen di FEOK UPI dan sekarang ya sebentar lagi akan menjadi doktor juga Amin, amin, gitu. amin. Nah, ini kan ini menjadi inspirasi ya bagi generasi muda sekarang. Mungkin ada pesan-pesan ya atau kiatnya gitu ya Ya. Pak Yudi di prestasi yang sudah dicapai sekarang supaya generasi muda juga ya mencontoh lah meneladani. Ya. Iya. Yang penting saya kira tetap berusaha ya. Usaha adalah yang paling utama ya. Ikhtiar itu Bu ya. Ikhtiar tentu saja ibadah, tentu saja itu karena tidak ada apa-apanya kita tanpa ada bantuan dari Yang Maha Kuasa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak lupa support dari orang tua itu penting. Nah, usaha ini kita harus benar-benar maksimalkan gitu. Kita jangan berkecil hati dengan apa yang mungkin sulit kita raih gitu ya. Awalnya dulu saya mungkin ingin menjadi pemain sepak bola gitu ya, tetapi karena sulit gitu, kita tidak perlu berkecil hati. Banyak jalan lain yang membuat kita akan lebih baik gitu. Karena saya yakin Allah itu udah menempatkan kita itu di tempat yang terbaiknya gitu. Pasti ada jalan menuju yang terbaik gitu. Jangan cepat putus asa, selalu berusaha karena kita tidak tahu ke depannya kita akan jadi seperti apa. Dengan usaha yang maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oh iya. Waduh, barokallah ya Pak Yudi. Alhamdulillah nih kami di FPOK ini dapat apa teladan ya yang baik nih bagi generasi muda. Ya tadi kalau saya ambil berarti harus tetap berusaha, jangan putus asa dan tetap ya harus berlandaskan kepada Yang Maha Kuasa dan Betul. juga tetap berbakti kepada orang Orang tua. tua itu ya. Terima kasih Pak Yudi atas kesediaan waktunya Sama-sama. ya. Sukses selalu sebagai wasit juga sebagai dosen dan Amin, tentunya amin. dilancarkan ya S3-nya. Amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam.